Perkenalkan, nama saya Vika Septiani dengan NIM 2303627. Di sini, saya ingin menyampaikan sedikit ilmu mengenai model komunikasi Deffler. Mungkin, bagi kalian istilah model komunikasi Deffler terdengar cukup asing. Lalu apa sih, secara singkat, model komunikasi Deffler itu? Sederhananya, model komunikasi Deffler digunakan oleh seseorang yang ingin menyampaikan pesan kepada halayak banyak, namun tetap memperhatikan bagaimana respon yang diberikan oleh penerima pesan. Sejarahnya, model komunikasi ini merupakan pengembangan dari model komunikasi Shannon dan Weaver pada tahun 1966 yang awalnya bersifat satu arah atau linear. Kemudian dikembangkan oleh Melvin Lawrence Deffler, seorang profesor di bidang komunikasi dan psikologi sosial yang menambahkan unsur umpan balik atau feedback dan efek sehingga komunikasi menjadi dua arah dan lebih realistis. Jadi, secara umum, komunikasi massa digambarkan sebagai proses linear di mana komunikator profesional menggunakan media untuk menyebarkan pesan secara luas, cepat, dan berkelanjutan. Tujuannya untuk menciptakan makna yang dapat mempengaruhi halayak banyak dengan berbagai cara. Dalam model ini, terdapat beberapa komponen penting. Prosesnya dimulai dari sumber yang menginisiasi pesan, kemudian pesan tersebut dikodekan atau proses encoding oleh transmitter, lalu dikirim melalui channel seperti televisi, radio, atau media sosial. Pesan tersebut kemudian diterima oleh receiver yang harus menafsirkannya, atau prosesnya disebut decoding. Selama proses komunikasi berlangsung, tentu saja bisa terjadi gangguan atau noise, seperti miskomunikasi atau kesalahan teknis yang menghambat kejelasan pesan. Audiens dan penerima pesan dianggap sebagai pihak yang memberikan umpan balik atau feedback untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Ciri khas model komunikasi Deffler adalah prosesnya yang bersifat melingkar atau sirkular, di mana terjadi pertukaran makna secara timbal balik antara pengirim dan penerima pesan. Sederhananya, pengirim bisa menjadi penerima, begitupun sebaliknya, penerima bisa menjadi pengirim pesan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, model komunikasi Deffler ini termasuk komunikasi massa. Artinya, cocok digunakan dalam situasi yang melibatkan banyak pihak, di mana pesan disebarkan kepada audiens dalam jumlah besar dan dapat diukur dampaknya terhadap masyarakat. Contoh sederhananya, ketika seorang influencer di media sosial menyampaikan pesan kepada banyak orang, para penontonnya memberikan komentar atau like. Di situ terjadi feedback dari masyarakat yang menunjukkan efek dari komunikasi yang disampaikan. Lalu, apa kaitannya dengan dunia perkantoran? Dalam praktik komunikasi di kantor, model komunikasi ini masih sangat relevan. Contohnya, ketika seorang sekretaris menerima instruksi dari atasan sebagai pengirim pesan, kemudian sekretaris tersebut memberikan umpan balik berupa laporan atau tindak lanjut yang harus dilakukan oleh atasan. Proses ini bisa dilakukan melalui email, telepon, atau video conference seperti Zoom Meeting atau Google Meet, di mana terjadi proses encoding dan decoding pesan. Hasil dari komunikasi yang efektif dapat terlihat dari kepuasan klien, tindak lanjut dari rekan kerja, dan efisiensi operasional kantor, misalnya dalam hal penjadwalan rapat, pelayanan tamu, serta pengasipan digital. Model komunikasi Deffler tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa saja sih kelebihannya? Yang pertama, pesan dapat memengaruhi masyarakat secara luas melalui opinion leader.
Pasti kalian penasaran, apa itu opinion leader? Mendengar kata opinion adalah pendapat, dan leader adalah ketua. Jadi, dapat disimpulkan bahwa opinion leader adalah tokoh rujukan yang memiliki pengetahuan atau pengaruh tinggi, sehingga pendapatnya dianggap benar oleh masyarakat yang membutuhkan informasi. Yang kedua, model ini dapat membantu perkembangan nilai dan moral masyarakat, serta mengubah pola pikir dari keyakinan tanpa dasar atau mitos menjadi keyakinan yang berbasis fakta. Seperti kata pepatah, di mana ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Yang pertama, kekurangan dari model komunikasi Doppler ini adalah penerima pesan bisa merasa bingung karena terlalu banyak pilihan dan kurang yakin terhadap persepsi dirinya sendiri. Yang kedua, risiko berkurangnya kemampuan komunikasi ekspresif seperti mengungkapkan pendapat, perasaan, atau emosi secara pribadi. Hal ini bisa terjadi karena dominasi opinion leader yang dapat mendoktrin individu dengan keyakinan baru. Karena beberapa opinion leader bahkan bisa saja menyalahgunakan kepercayaan masyarakat, misalnya melalui penyebaran informasi yang salah atau manipulatif, sama seperti proses cuci otak. Dan yang terakhir, model ini juga berpotensi merusak citra seseorang atau instansi jika pengaruh komunikasi yang dibangun bersifat negatif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa model komunikasi Doppler merupakan salah satu tonggak penting dalam teori komunikasi karena mampu menjembatani pendekatan klasik dengan kebutuhan komunikasi modern. Model ini sangat bermanfaat bagi organisasi, bisnis, maupun pemerintahan dalam membangun komunikasi yang strategis, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, model komunikasi Doppler juga dianggap sebagai grand teori yang digunakan oleh media massa sebagai acuan dalam berkomunikasi. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.